Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya membaca sebuah organisasi besar hanya dari situs webnya? Nah, hari ini kita bakal coba jadi detektif digital. Yang kita selidiki, situs web resmi KHMI Nasional, salah satu organisasi alumni paling berpengaruh di Indonesia. Kita akan bedah bareng-bareng gimana sih mereka bercerita tentang diri mereka ke dunia luar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dan ini bukan cuma pertanyaan basa-basi loh. Ini bakal jadi kacamata yang kita pakai selama penelusuran ini. Karena dengan melihat apa yang mereka tonjolkan, dan mungkin juga apa yang tidak, di etalasi digital mereka, kita bisa mulai ngerti apa sih fokusnya, apa prioritasnya, bahkan DNA organisasi ini. Oke, jadi ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita lihat arsitekturnya dulu. Terus, kita nyelam ke berita-berita terkininya. Setelah itu, kita intip siapa aja tokoh-tokoh yang sering muncul. Kita juga akan cari petunjuk-petunjuk lain yang tersembunyi. Dan terakhir, kita satukan semua temuannya. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Gini deh, bayangin kita mau masuk ke sebuah gedung besar. Sebelum kita lihat isi di dalamnya, kita pasti lihat denahnya dulu kan? Nah, sama juga dengan situs web ini. Struktur navigasinya itu ibarat denah, petunjuk pertama tentang apa yang paling penting buat mereka. Dan ini dia petunjuk pertamanya. Coba deh perhatikan menu utamanya. Ini tuh bukan sekedar daftar biasa. Ini adalah sebuah pernyataan. Kelihatan banget kan? Fokusnya itu ke penyebaran informasi dan wacana. Ada berita, tokoh, kolom, opini, bahkan sampai jurnal akademik. Jelas, ini adalah platform yang sengaja dibangun untuk membentuk dan menyuarakan gagasan. Baik, dari kerangka sekarang kita masuk ke jantungnya, ya, feed beritanya. Disinilah narasi organisasi itu hidup dan dibentuk dari hari ke hari. Tugas kita sekarang adalah membaca di antara baris-baris judul berita ini, mencari pola. Kalau dilihat sekilas, wah informasinya banyak banget. Dan kayaknya campur aduk, ada berita Soho Presiden, tiba-tiba ngomongin ekspor kopi, terus loncat ke inovasi BPOM. Kelihatannya acak kan? Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, di bawah permukaan ini ada tema-tema yang kuat dan berulang. Nah, di sini polanya jadi kelihatan jelas banget. Lautan informasi yang tadinya kelihatan acak itu ternyata bisa kita kelompokkan. Ada satu pulau besar tentang politik dan pemerintahan. Terus ada juga pulau lain yang isinya ekonomi dan perdagangan, sama kesehatan dan sains. Tentu ada juga berita-berita soal identitas organisasi itu sendiri dan isu sosial. Jadi intinya apa? Ini bukan cuma kumpulan berita acak, tapi ini adalah sebuah agenda informasi yang sudah dipilih dan disusun dengan rapi. Oke, penelusuran kita lanjut lagi ke lapisan berikutnya. Kalau tadi kita lihat temanya, sekarang pertanyaannya, siapa orang-orang di balik tema itu? Muka siapa yang paling sering kita lihat? Siapa yang secara konsisten dikasih panggung buat ngomongin gagasan-gagasan besar tadi? Yang pertama, muncul nama Bambang Susatyo atau Bamsud. Beliau ini secara konsisten tampil di berita-berita yang bahasanya strategis, level negara. Soal politik nasional, hubungan internasional, kebijakan ekonomi. Nah ini nyambung banget kan sama kelompok tema politik dan pemerintahan yang kita temukan tadi. Berikutnya, ada nama Taruna Ikrar. Beliau ini bisa dibilang wajah untuk tema kesehatan dan sains. Berita tentang beliau tuh seringnya soal inovasi di BPOM, kolaborasi ilmiah di tingkat internasional. Jadi posisinya jelas banget sebagai representasi organisasi di bidang ini. Dan yang ketiga, Viva Yoga. Kalau kita lihat dari berita-beritanya, fokus beliau ini lebih ke isu-isu di tingkat akar rumput. Misalnya soal reformasi pemilu, pemberdayaan desa, sampai masalah agraria. Ini pas banget mengisi klaster isu sosial dan hukum yang juga jadi perhatian mereka. Tapi tunggu dulu, cerita sebuah organisasi itu nggak cuma dari berita-berita utamanya loh. Kadang, petunjuk yang paling penting soal jati diri mereka itu justru ada di detail-detail kecil yang mungkin kita lewati. Yuk, kita lihat salah satunya. Coba perhatikan baik-baik. Di halaman depan posisinya sangat kelihatan, ada jadwal sholat. Ini bukan cuma sekedar fitur tambahan yang ditaruh di pojokan ya. Penempatan yang strategis dan mencakup banyak kota di seluruh Indonesia, ini seperti sebuah jangkar. Sebuah penegasan visual yang terus-menerus mengingatkan kita semua bahwa semua diskusi dan wacana di situs ini berakar pada identitas keislamannya. Oke, semua potongan puzzle sudah kita kumpulkan. Mulai dari arsitektur situsnya, pola beritanya, siapa tokoh-tokoh utamanya, sampai ke jangkar identitasnya. Sekarang waktunya kita gabungkan semua ini jadi satu gambaran utuh. Dan data ini mengkonfirmasi semuanya.
Lihat deh, hampir setengah kontennya itu ngomongin politik dan pemerintahan. Kalau digabung sama kesehatan dan ekonomi, totalnya 80%. 80% isinya fokus ke isu-isu kebijakan nasional yang skalanya besar. Ini nunjukin dengan gamblang di mana arena percakapan yang mau mereka kuasai. Jadi kesimpulannya apa dari penelusuran kita? Pertama, situs ini bukan cuma portal berita, tapi sebuah platform yang dikurasi dengan sangat rapi. Kedua, fokus isinya tajam banget. Politik nasional, ekonomi, dan kesehatan. Ketiga, ada panggung khusus yang diberikan untuk tokoh-tokoh kunci tertentu. Dan yang terakhir, semua itu berdiri di atas fondasi nilai-nilai inti, seperti keimanan yang ditunjukkan secara terang-terangan. Ini adalah sebuah jendela ke dalam organisasi yang sudah dipoles dengan sangat cermat. Dan kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Cerita digital sebuah organisasi itu kan selalu bergerak ya, nggak pernah diam. Kalau hari ini kita melihat potretnya seperti ini, kira-kira cerita apa yang akan mereka sampaikan besok, lusa, atau tahun depan? Nah, ini jadi menarik untuk kita amati terus. Terima kasih sudah menyimak.